Ini yang Tigano itu berapa luas di dekat kah? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu kebunnya seberapa luas. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat petani gundul. Nih pagi ini kita lagi di Hotel Rancamaya Bogor. Assalamualaikum. Gimana Pak? Aduh, ketemu lagi di sini. Oke, siap. Siapa Bang? Pak Bayhaki. Kebun juga. Iya. Kita lagi sama Mas Arianto nih dari Tasikmalaya. Aduh, owner Kadufam. Hari ini mau ikut seminar yang diadain sama Ben Meyer, guys. Pagi, Pak. Atas nama siapa? Mukti Wibowo. Mukti Wibowo. Guys. Waduh, luar biasa. Mas Bro. Dengkotnya duren ini. Mana nih? Kita duduk di mana? Mukti. Dul, Toyib. Mukti. Ya, kosong. Dong, masih dikit. Bro. Yuk, ini. Kenapa? Kayak kenal ya? Iya. Siapa ya? Ini ya. Iya, kayak kenal ini. Payah Kok tambah ganteng ya? Siapa payah, siapa? Lali toh, tenan toh. Wong foto PP kue. Iya. Karo jenengan loh. Halo guys, kita udah di dalam ruangan ini guys. Nih sama temen-temen. Nih sama Pak siapa Pak? Saya Jimmy. Pak Jimmy dari Batam guys. Ini sama Pak siapa? Pak Sodik dari Sumedang. Ini ada dari Subang sama Sukabumi. Ramai banget nih guys. Ini bentar lagi acaranya udah mulai. Baik, Bapak Ibu serta hadirin berbahagia, selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya pada acara seminar Durian 2023 pada hari ini. Selamat datang dan selamat menikmati kursi yang tersedia, Bapak, Ibu, serta hadirin semua. Selamat datang di acara seminar Durian 2023 yang bertema Peluang dan Tantangan Industri Durian di Indonesia. Boleh beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu serta seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara seminar Durian 2023 pada hari ini, yang mana tidak kami salurkan satu persatu. Terutama kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh tamu undangan VIP pada hari ini. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Selamat pagi dan perkenalkan, saya Imam Zaid Maulana dan rekan saya Isnawati, yang pada saat ini kami berdua bertindak sebagai MC dan mohon izin untuk bisa memandu acara pada kesempatan hari ini. Maka dari demi kelancaran dan kesuksesan acara pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini tentunya di tengah-tengah kita semua sudah hadir, tidak tamu-tamu, bukan satu atau dua, tapi 7 sekaligus pembicara yang masing-masing ahli di bidangnya dan akan berbagi pengalaman, pengetahuan, serta solusi untuk Bapak Ibu dan hadirin sekalian dalam menghadapi tantangan-tantangan seputar durian. Sekali lagi, beri tepuk tangan meriah untuk para pembicara kita pada hari ini, Bapak Ibu.
memasuki acara inti pada hari ini. Dan tanpa menunggu berlama-lama, kita awali acara dengan menyimak materi pertama dengan tema Gambaran Umum Industri Durian dan Peluangnya di Indonesia. Mari kita undang, mohon untuk bisa berkenan hadir ke atas panggung dan menyampaikan materinya. Yang kami hormati Regional Sales Director Benmeer Agricare, Mr. Woon Suan. Maka dari itu, waktu sebelumnya akan saya serahkan kepada beliau. Namun, kami akan menginformasikan mengenai profil singkat Mr. Woon Suan. Adalah beliau berpengalaman lebih 20 tahun di berbagai bidang, yaitu bidang solusi teknologi pada esensi nutrisi dan perlindungan tanaman. Boleh beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian ya. Selamat pagi. Saya minta izin dulu ya. Presentasi saya akan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Malaysia dengan bahasa Inggris ya. 3 bahasa. Sekiranya bahasa Mandarin diperlukan, saya bisa juga Pak ya. 4 bahasa ya. Okey. Selamat pagi. Sangat gembira hari ini kerana boleh datang hadir ke Rancamaya. Alright, some technical issue. Alright. Saya sangat gembira hari ini ya, kerana ada peluang untuk hadir di pentas ini untuk berkongsi pengalaman ya, berkongsi. Bukan seminar, ini adalah satu interaksi ya. Bersama dengan kita harap hari ini kita ada satu peluang untuk berinteraksi dengan all the penggemar-penggemar ataupun pengusaha durian sekalian. Jadi kita sharing information, sharing pengalaman ya. Jadi topik yang dibagi bagi saya hari ini untuk dipresentasikan adalah satu general view ya. Satu general view, satu overview tentang durian industry dan investment opportunity ya. Ataupun dalam bahasa Indonesia, gambaran industri durian dan peluang investasinya ya, khususnya di Indonesia. Tapi kebanyakan material yang saya akan share hari ini adalah material daripada Malaysia. Ya, kerana saya berasal dari Malaysia, kebanyakan material yang saya ada adalah Malaysia. Jadi sekarang Malaysia adalah juga satu negara yang sekarang dengan agresif dengan industri durian. Jadi ada apa-apa sharing atau pengalaman yang kita ada di Malaysia, kita akan share dengan Bapak dan Ibu hari ini ya. Mari kita start dengan maybe you can press too far away. Press now. Okay. Saya rasa Bapak dan Ibu sekalian kena apa itu durian ya. Dalam bahasa nama saintifiknya Duriosobretinus mur. Dia adalah satu tanaman yang seasonal, climatic dan exotic fruit ya. Originnya, aslinya dari mana durian? Aslinya adalah daripada Borneo dan Sumatera. Asalnya daripada Indonesia. Tapi sekarang durian paling besar di mana? Thailand. Kenapa? Ya, satu persoalan yang besar yang kita kena jawab. Ya, commercial production di durian paling besar di mana sekarang? Thailand. Sekarang Vietnam juga is coming out very fast now in Vietnam. And of course, my country, which is Malaysia. Yeah. So these are basically the durian season in the growing countries. Yeah. Durian ditanam di banyak negara, termasuk Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Filipina, Laos, Brunei, Myanmar, Singapura pun ada. Ya, Singapura ada durian ya, tapi boleh kira dengan jari lah berapa pohon pokok yang dia ada di Singapura ya. Di Kampuchea juga ya. Sekarang di Kampuchea industri durian juga sekarang membangun ya. It's growing very fast in Cambodia as well. So the production of durian, if you look at the chart ya,
kebanyakannya highest normally in all season is normally in June and July. Ya, June and July. Itu adalah kebanyakan seasonnya, ya, musimnya. Tetapi sekarang dengan problem with climate change, ya, cuaca yang tidak menentu, sekarang musim durian sudah berubah, right? Jadi macam di Malaysia sekarang kita ada 3 musim. Durian ada 3 musim. Dulu biasanya 2 musim. Sebab pertukaran cuaca yang sekarang di certain country you can actually get 3 season in a year. Ya, it can be good, it can be bad also. Ya, tidak semestinya 3 musim itu bagus. Mungkin 3 musim itu juga membawa masalah. Ya, nanti kita akan bincangkan sedikit. Ya, fruit production. Kalau pokok yang tua, produksinya akan menurun. Tetapi pokok yang tua, kualitas buahnya akan naik. Harga buahnya akan naik. Sebab rasanya lebih enak untuk pokok yang tua. Ya. High demand for export market. Kenapa durian, industri durian sekarang everyone is talking about durian? Because of China. Right? I will show you some informasi tentang consumption of durian in China. You will be very afraid, ya. Karena kalau orang Cina dia makan durian, semua durian kita sudah tak payah kita. There's no market for us. All the durian have to go to China, ya. Next. Okay. So when we look at the overview of durian industry, we normally these are the frequent asked question. Ya, ada persoalan yang selalu orang tanya. Ya, kerana kita ada kedengaran bahawa sekarang banyak orang tanam durian. Adakah kondisi yang satu hari nanti kita ada oversupply of durian? Oversupply. Because like for example di Malaysia, now people are planting durian 500 hektar, 1000 hektar. Bukan lagi 2 hektar, 3 hektar, tidak lagi. Paling kecil pun 10 hektar. Ya, yang paling besar 1000 hektar, 2000 hektar. Jadi sekarang durian sudah menjadi satu plantation crop, bukan lagi smallholder crop, right? So will it be satu hari nanti oversupply? Sebab kita semua takut nanti kita masuk industri ini kita tanam, nanti oversupply harganya akan menurun, betul? Ya, so these are the one of the common question, and people always ask me, what will be the price? Will the durian price now? Ya, sekarang durian kalau Musang King harganya lebih kurang $10 1 kilo sekarang, ya, on average. Will this price sustain for 5 years? Ya, atau harganya akan maintain tak untuk 5 tahun yang ke hadapan? Ataupun harganya akan naik ataupun turun? Ini pun soalan yang selalu ditanya. Ya, how long will we generate profit? Berapa lama baru kita boleh nampak uang itu masuk dalam poket kalau kita sebagai kita tanam durian, ya. So this is also another question, ya. Normally people will ask. And the key question is, how many people really understand the requirement of durian cultivation? How many people of us here really know how to plant durian? Yeah, this is also another big question. Alright. And how many people that successfully grow durian? Berapa orang yang sudah berjaya? Right? Berapa orang yang sudah berjaya? Petang ini, sore ini kita akan pergi satu kebun. Ya, nanti tuan, bapak dan ibu boleh nampak pokok yang sudah ada durian. Ya, bolehlah kita katakan ini adalah satu plantation ataupun farm yang sudah berjaya. Right? Sore nanti, jadi seminar durian kali ini ada unik, bukan dalam classroom saja. Nanti kita ada field activity, ya. Jadi kita cuba bawa yang terbaik untuk bapak dan ibu sekalian, ya. Okay. Now we talk about market potential. Tahukah bapak dan ibu sekalian bahawa Indonesia adalah negara yang paling suka durian dalam dunia ini? Ya, consumption of durian, ya, globally paling besar di mana? Di Indonesia. Ya, jadi kalau bapak dan ibu
invest dalam durian, jangan takut. Sebab local market sudah paling besar di dunia. Right? Walaupun mungkin harga lokal tidak tinggi, ya, tidak macam harga ekspor, ya, tetapi dari segi consumption, Indonesia adalah paling besar di dunia. Right? Malaysia kedua, China is 20%, Thailand cuma 7%. Kenapa? Kebanyakan durian Thailand bukan dimakan oleh orang tempatan, semua ekspor. Ya, semua untuk ekspor. Ya. Jadi, apa yang saya cuba terangkan di sini bahawa China akan menjadi nombor 1 negara consumption durian dalam 5 tahun ke hadapan. Ya. Kenapa? Nanti saya sharekan ya. Ini adalah maklumat tentang 10 provinsi penghasil durian terbesar di Indonesia. Ya. Jawa Timur. Siapa daripada Jawa Timur? Ya. Paling banyak sekali di Jawa Timur. Ya. Second is Sumatera Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa. Jadi satu Indonesia ada durian. Ya. Jadi maksudnya durian is very suitable to be grown in Indonesia, right? Next. And in Indonesia has a lot of well-known clones, ya. And clones yang ada di Indonesia ini juga merupakan clone yang ada potensi yang tinggi. Cuma tidak di develop into one of the clone that can be export into other country. Ya, just like in Malaysia. Malaysia kita ada juga banyak clone. Tetapi dengan kita development of Musang King ataupun sekarang Blackthorn atau duri hitam, jadi kita ada 2 clone yang bisa kita ekspor. Ya, and we have a big market in China because they really like the Musang King and Blackthorn. Right? The same thing with Indonesia. You have a lot of local clone, very good variety, but somebody have to do something. Ya, mungkin Pak Alif, ya, you can promote the local clone to become one of the clone that you can actually export into overseas. Ya, so it's an effort. Ya, satu kita kena usaha. How should I say? As an industry, we have to work together rather than compete. We have to work together. Ya. Ini adalah koleksi yang saya mampu cari untuk cultivar yang saya rasa ada potensi ya di Indonesia ya. Saya rasa yang sekarang banyak yang dipromosikan adalah ini durian dari Bangka, Cumasi ya. Yang pernah saya nampak dalam newspaper yang mengatakan ini dapat harga yang tinggi sekali ya, Cumasi daripada Bangka Island. Ya, tapi varieties seperti Bawo, ya, is also very high potensi. Kerana this is what we call cheese, like a cheese, ya, the cheese durian. So it also have a very high potency for export. And I think one of the famous one is what Petruk, ya, yang daripada Sumatera, especially from Medan, is also very popular. So these are some of the variety. If it's being done properly, has a lot of potential for export market. Yeah. Okay, just to share with you some of the news, yeah, that we can get in all the social media, in mainstream newspaper and all that. All the country in ASEAN, yeah, Thailand, Vietnam, Malaysia, Philippines, Cambodia. Everyone is fighting for this market. Semua orang nak masuk industri durian sebab industri ini memang lumayan. Ya, Pak Jokowi sekarang minta oil palm tree growers to turn to durian. Ya, saya ada peserta daripada musim mas ini. Mana for musim mas? Musim mas? Yes. Ya, they are very big in oil palm, but they are also looking into durian now. Ya, ya Pak. Ya. So Pak So, I'm communicating a lot with Pak So on this as well. Yeah. So jadi
Sebab industri durian ini memang lumayan ya. Yang baru-baru ini Pak Jokowi pergi ke China. Next. Ya. Pak Jokowi say investment from China 5,000 hektar tanah akan dibagikan untuk durian plantation. Sebab Presiden Xi Jinping dia adalah peminat durian. Dia memang suka durian. Ya. Jadi topik yang dibincangkan selain pada diplomatic durian sekarang. Ya, the new term in the diplomatic world is called durian diplomatic. Ya, dulu kita ada banyak term kan, ping-pong, table tennis diplomatic during Cold War that time dengan China dan US. Sekarang durian diplomatic, ya, durian diplomatic. And why? Because in China they are really crazy about durian. Dia memang suka durian. Saya pun tidak tahu kenapa dia memang suka durian. Ya, the growth of durian in China sekarang tiap-tiap tahun ada lebih kurang 400% every year. Ya, next. So in Malaysia kita juga ambil kesempatan ini. Ya, we take this opportunity. Especially we have the variety called Musang King. I think everyone know Musang King. And the Chinese, they like Musang King. So we take a lot of opportunity to promote this Musang King, and we are selling a lot. We are increasing our export of Musang King into China market. Next. Okay, I want to show you how big is the durian in China. It's 4 billion US dollar. They import 4 billion US dollar of durian. Yeah, okay, in China itself. And this is equals to 28% of their total import of fruits, yeah, in China. And you can see, they also import fresh cherry, banana, mangosteen, coconut, dragon fruit, buah naga dan sebagainya. Tapi durian adalah yang paling besar, 4 billion. Yeah, this is how big is the market. Yeah, and in terms of very latest information, ya, information 2023. Walaupun kita tahu 2020 and 2021 adalah era COVID ya, masih dia makan durian juga Pak. Mungkin durian boleh bantu COVID ya. So they also import even 2019, 2020 dia menurun sedikit, tapi 2021 dia kembali ya. Dan sekarang adalah maintain. Tetapi apa yang menakutkan kita 2023 first half, setengah tahun saja, importasinya sudah sampai 787 ya, metric ton ya. Jadi tahun ini memang jumlah import duriannya akan tinggi sekali ya. Next. And from the prediction ya, dari segi prediction estimate ya, durian akan sampai 14 billion US dollar di China importasinya ya. So but again from projection 2030 this number can go as high as US dollar 40 billion ya. Mana kita nak cari durian 40 billion? Kita kena tunggu durian daripada Indonesia. Malaysia sudah tak ada tanah nak tanam durian. Durian mana sekarang? Indonesia. Grab this opportunity. Ya, everyone here, Bapak dan Ibu sekalian, you are considered pioneer because when you come today, you already have something in your mind about durian. Ya, grab this opportunity. Ya, potensinya lumayan sekali. Ya, lumayan sekali. Okay, again statistik ya, ini bukan cerita tepi jalan, tapi ini adalah data-data yang daripada official ya. Next, imported fresh durian ya. Cuma sekarang siapa yang boleh buat fresh durian? Durian yang fresh. Cuma Thailand sekarang yang dengan Vietnam saja yang boleh buat fresh durian. Fresh duriannya masuk apa? Dia panen durian itu sebelum masak, sebelum matang, dia sudah panen. Dia panen, lepas tu dia buat ekspor. Ya, tapi di Malaysia kita tidak panen, kita tunggu dia jatuh. Ya, di Indonesia sama. Kebanyakannya kita tunggu durian jatuh,
baru kita makan ataupun kita ekspor, ya. Tapi di Thailand caranya berbeda. Caranya dia panen sebelum buah itu matang, ya. Jadi dia boleh ekspor sebagai kategori fresh durian. Jadi dalam fresh durian memang Thailand adalah number one, ya. Teknik kita sekarang masih kita tidak mampu sebab variety-nya dia lain, cultivar-nya lain, ya. Yang di Thailand ya biasanya dia akan tanam monton, ya, dia akan panen, ya. Tapi sekarang Vietnam sudah mula dengan cara ini, dia akan panen sebelum matang juga, so dia export as fresh durian, ya. Tapi you tengok apa yang saya nak showkan di sini, apa yang saya katakan 4 bilion itu, US dollar 4 bilion itu di China, cuma untuk 3 bandar saja, ya. Only 3 China provinces already contributed 71% of the durian. Only 3 saja. Pikirkan, ya, China is so big, ya. If they can, all the cities start to import durian, mana dia nak cari durian? Ya. Next. This is what Malaysia is good at. Ya, Malaysia is good at is called frozen durian. Durian yang sudah jatuh, kita frozen, kita buat deep freezing, ya, deep freezing dengan nitrogen, gas nitrogen, ya. So this one is the Malaysia specialty, ya. Saya rasa di Indonesia sekiranya kita nak mengembangkan industri durian, investasi dari segi frozen durian adalah penting, ya, adalah penting. Next. Satu fun fact, ya. Dulu kita punya Minister of Agriculture, ya, he make one statement. Malaysia punya Musang King sekarang, we are only able to serve 1%, 1% of the Chinese population only, 1% saja. Durian yang kita ada sekarang di Malaysia cuma 1% saja. Ya, kalau kita nak bagi orang the market in China to have more Musang King, we really need to grow a lot of durian. Ya, and saya boleh katakan di Malaysia kita sudah tak ada kawasan yang sesuai untuk buat penanaman durian secara besar-besaran. Ya, sekarang peluangnya di sini. Peluangnya di Indonesia, ya. Okay, this is a very interesting question. Is it a profitable investment? Everyone will be interested to find out about this. Dari segi data official daripada kerajaan atau pemerintah di Malaysia, Department of Agriculture, Musang King adalah potensi hasil pendapatan bagi penanaman 1 hektar untuk tanaman terpilih. Durian ataupun durian Musang King adalah yang paling tinggi, ya. Second adalah nanas MD2, kelapa, dan yang seterusnya kelapa sawit, ya. Ini satu perbandingan. Firstly, kita ada tengok harga durian. What is the price of Musang King? Ya, saya petik daripada some sources like Business Today dan sebagainya. Sekarang Musang King, harga Musang King adalah lebih kurang 9 US dollar sampai 10 US dollar 1 kilo. Ya, mungkin di Indonesia lebih tinggi, tapi untuk harga ekspor ya lebih kurang 9 sampai 10 US dollar. Ingat ya, 10 dolar US kilo per kilo. Di Singapura harganya lebih tinggi, 12 US dollar per kilo. Di Hong Kong adalah lebih kurang 15 US dollar per kilo, dan di China adalah double, ya, 20 US dollar per kilo. Okay. Jadi kita buat satu perbandingan yang senang, ya, yang tulus. Kita buat perbandingan dengan Musang King durian dan sawit. Ya, kita buat income comparison, perbandingan dari segi income. Development cost per tree, satu pohon, ya. Satu pohon durian Musang King memerlukan lebih kurang 230 US dollar satu pokok, ya. Tapi untuk sawit lebih kurangnya 30-31. Mungkin tim musim mas boleh confirm, ya.
Ya, lebih kurang macam itu ya. Tapi dari segi annual yield ataupun hasil panen per tree ya, setiap pokok kita lebih kurang 30 biji buah kali 2 kilo ya, lebih kurang 60 kilo. Ini untuk pokok yang lebih daripada 5 tahun. 5 tahun ya. Ya, kita varietasnya Musang King ataupun duri hitam blackthorn, lebih kurang macam itu. Ini adalah pengiraan yang paling konservatif. Ya, paling konservatif 30 biji. Kalau you tanya Pak Nelson, ya, dia mungkin boleh sudah 100 biji, 150 biji, ya. Ya, tapi yang paling konservatif lah, ya, kita kira 30 biji, ya. Dan annual income per tree kalau kita buat pembandingan, satu pokok durian itu kalau 5 tahun dia akan bagi income $600 satu pokok. Kalau kita banding dengan sawit ada lebih kurang $35 satu pokok, ya. Dan kita juga ada annual expenditure, ya, pembayaran untuk annual setiap pokok. Durian memang tinggi kalau banding dengan oil palm. Durian adalah about $250 per tree, but oil palm is about $18 per tree, ya. Jadi kita buat matematik yang senang, pengiraan yang senang. Annual profit per tree untuk durian Musang King adalah $350 satu pokok, berbanding dengan sawit $17 satu pokok. Ya, senang saja. Ya. Okey. Tapi dalam lebih, kalau kita lihat lebih detail ya, dari segi per hektar basis, sama juga dengan pengiraan di atas, kita boleh tengok dia punya nisbah, ratio dia. Development cost memang dia 24 kali ganda lebih besar daripada sawit ya, daripada cost untuk buat development. Tapi apa yang kita boleh nampak dari segi kesemuanya, dari segi pengiraan secara konservatif, annual profit per hektar durian adalah 9 kali ganda lebih besar daripada sawit. Sebab itu Pak Jokowi kata kalau ada peluang tanam durian jangan tanam sawit lagi. Ya, tanam durian ya. Sebab pendapatannya per hektar adalah lebih kurang 9 kali ganda lebih besar daripada sawit. Ya. Ini cuma pengiraan yang konservatif ya, konservatif. Ya, kalau dibuat dengan teknik yang betul, ya, dengan agronomi yang betul, potensinya jauh lebih besar daripada ini. Ya. Okey, ini adalah pengiraan daripada satu customer kita di Malaysia, ya, yang dia sudah 12 tahun, ya, dia sudah panen untuk 12 tahun. Ini adalah apa informasi yang dia share dengan kita. Kita cuma verify, ya. So, of course, what is important, you have to implement GAP program. What is GAP program? We call Good Agriculture Practices, ya. Dan durian ini pokok yang manja, ya, kita kena jaga dia betul-betul. Ya, jadi you must use good agriculture practices. These are the good agriculture practices that you must do to ensure that your durian reach the optimal potential. Yeah. So this is one of the very what we call that our customer. What is being shared with us? This is the amount of money they have been making for the last 12 years. Yeah. And dari segi density-nya, kalau you perhatikan density-nya, dia tidak tanam terlalu rapat ya. Dia cuma tanam 84 pokok 1 hektar. Ya, banyak informasi yang kita dapat di luar sana. Ada yang recommend 100 pokok 1 hektar. Ada yang recommend sampai 120 pokok 1 hektar. Tapi apa yang kita recommend? Kita recommend cuma 84 sampai 87 hektar. Kenapa? Sebab industri durian ni 5 tahun yang ke hadapan kita mesti guna mekanisasi, ya. Kita jangan guna cara yang konvensional, ya. We have to think about mechanization in future. Like in oil palm dan sawit juga sekarang banyak mechanization, ya, going forward. So when you do mechanization, you have to leave space, ya. You have to have space. Second, durian adalah pokok yang boleh tumbuh sampai 200-300 tahun. Pokoknya akan besar. Jadi kalau terlalu rapat, potensinya akan terbatas. Ya, okey.
And total cost per hectare, what is the investment total cost per hectare? Yeah, if you use the GAP program, is estimated to be about $35 to 55,000 per hectare. Jadi durian, masalah terbesar tentang durian adalah investasi yang besar untuk first 5 years. Ya, 5 tahun yang pertama memang tak ada income ya, tak ada pendapatan. Duit itu, wang itu akan keluar saja ya. You just going out only ya. So it's very important. You need to plan. You need to have enough financial strength to wait for the first 5 years to weather to go through the 5 tahun yang pertama ya. Sebab 5 tahun yang pertama memang tak ada hasil. Tapi dengan cultivar baru seperti blackthorn, duri hitam, sekarang kita boleh pendekkan 4 tahun sudah ada hasil untuk panen ya. Ya, so this is the investment. So dari segi breakdown tentang cost ini adalah lebih kurang ya, lebih kurang the breakdown of the cost. Okay, roughly ya. First 5 years what you need to do: land preparation, pre-production development cost, and pre-production maintenance cost. So kalau you add out is lebih kurang apa jumlah yang saya sebutkan tadi ya. Okay, next. Alright, fun fact. Kalau sekarang, what can you get dengan US dollar 20 US dollar? Kalau you durian kampung, mungkin you boleh makan 25 biji durian ya. Dengan 20 US dollar. Ya. Tapi dengan cultivar like D1, D18, D24 masih boleh makan 5 biji. Ya. Kalau variety yang Holo, XO, Tekka, or Golden Phoenix ya, mungkin 4 biji. Ya. Lepas itu udang merah ya. Sini panggil apa? Anghe. Di Malaysia panggil anghe, udang merah. Mungkin 20 US dollar mungkin boleh makan 3 biji. Kalau musang king mungkin 2 biji sajalah kalau nasib baik ya. Kalau nasib tak baik 1 biji lah ya untuk 20 US dollar ya. Ini fun fact ya. Next. Okay, durian cultivation is a long term income ya. Kalau sawit setiap cycle-nya 25 tahun, tapi durian tak ada cycle ya. Durian bagi saya pokok yang paling tua saya pernah tengok ya, gambar ini adalah pokok 200 tahun, lebih kurang 200 tahun ya. Pokok ini ada di Penang 200 tahun ya. So berapa besar tengok dia punya pokok ya, di pokok 200 tahun. Jadi dia adalah satu long term income ya. Tapi masalah paling besar first 4 years or first 5 years there's no income. Ya, 4 year, 5 year and above dia akan start fruiting di mana kita boleh panen. The peak ya, the peak ataupun yang paling top adalah lebih kurang 8 tahun yang ke atas ya. This is a long term income. Dari segi investigation of durian sekarang di Malaysia sekarang popular sebab everyone know the potensi about durian ya. Tapi kita tidak mampu nak beli tanah nak tanam durian. Sekarang dia ada satu scheme investment ya. Sini ada dua, satu panggil Plantation International dan satu lagi panggil Durian Capital. Jadi kita boleh beli satu pokok atau 2 pokok, 3 pokok ya. Dia buat investment scheme ya. So kita juga jadi pemilik durian ya. Tapi satu pokok ataupun 2 pokok sajalah ya. Kalau ada banyak uang boleh beli banyak lagi. Jadi ini merupakan satu lagi cara macam mana kita nak mengembangkan industri durian. Sebab kita tahu industri durian ini kalau nak buat penanaman durian, investment capitalnya tinggi. Ya, jadi kita boleh buat macam mana kita buat investment scheme. Sama-sama kita invest. Satu orang 2 pokok kita kumpul uang itu kita buat investment. Ini yang cara dibuat di Malaysia. This is the fastest way to grow. Yeah, so like Durian Capital now they are talking about 2,000 hektar, 2,000 hektar durian dengan scheme investment ni. Sebab everyone put in money, yeah, so they can invest in durian and potential. And Plantation International they make a prediction. You get a return of investment of almost like 20%.
Ya, lebih baik daripada fixed deposit ataupun equity saham. Ya, their annualized yield is about 20%, very high return. Yeah, so this is what is currently available in the market, especially in Malaysia. Yeah, next. Dan satu lagi, investment in durian is you are not going to lose any money. I would say I correct my statement. Can give you potential to earn more money. Yeah, because tanah yang ditanam dengan durian harganya akan naik, right? So this is especially in Malaysia. Ya. Saya rasa di Indonesia kalau industri ini sudah berkembang, keadaan situasi macam ini akan berlaku juga, di mana harga tanah itu akan naik. Ya. Di Malaysia sekarang, next, 1 acre of Musang King durian, tanah yang siap ada pokok, ya, dijual lebih kurang 500,000 ringgit ataupun lebih kurang 100,000 US dollar sekarang, harga sekarang, ya. Kalau berbanding dengan 1 acre sawit, harganya cuma 20,000 ya US dollar. Jadi tanah yang ditanam dengan durian harganya akan naik, ya. Jadi investment in durian, if you look into the long term, not only you get the fruit, your land price will also increase. Yeah, so think about it. Yeah, of course. Next, planting durian has a lot of challenges. Ya, banyak juga tantangannya. Ya, challenges. Ya, first thing first, I talk about just now heavy capital. Ya, capital investment yang besar untuk first 5 years. And apart from the capital, of course, there are many things. First, of course, now we are facing the situation whereby we have lack of volume to meet the market demand. Kita tak cukup durian to serve the market, yeah. And to maintain the consistent quality of the durian is also a challenge. Kadang-kadang banyak customer kita orang yang come back to us. Sometimes this season they get very good fruit. Panen yang bagus, kualitasnya tinggi, tapi the next season kualitasnya menurun. Kenapa? So there's a lot of challenges behind it. And of course, to do export business, you are talking about cost, the freight cost. Yeah, so in Malaysia now a lot of work is being done. Like a company like DHL, sekarang dia invest a lot in terms of facility for export, durian export to China, to other market. Yeah. And of course, development and expansion of key production area. You need land, suitable land. Yeah. So from my experience, short experience, few years in Indonesia, I think Bogor has the best land. Yeah, for durian, of course. And I think in Sumatra, you have a lot of good land also. Yeah, for durian that is very suitable. And my colleague later will share a little bit, akan kongsi a little bit about what is the area that's suitable for durian. Yeah. And what is also important is market preferred variety. Ya, sekarang di Malaysia kita sudah berjaya dengan Musang King. Mungkin tidak lama lagi Indonesia akan berjaya dengan local variety-nya. Jadi kita mesti develop market variety yang disukai ataupun preferred by the market. Ya. And then of course now the biggest problem is also P&D, pest and disease. Ya. Ini merupakan masalah yang terbesar. Ya, semua orang kalau kita sebut canker, semua orang takut ya. Ya, Phytophthora. When we talk about disease Phytophthora, semua pengusaha durian pusing kepala macam mana nak jaga ya Phytophthora. Jadi sekarang ada teknik ataupun ada solusinya. Ya, nanti kita boleh kongsikan. Ya. And then the last adalah investment in whole chain. Whole value chain, ya, seperti yang saya nak sebutkan di sini, di mana adalah downstream industry. Sebab downstream industry adalah penting, ya. Maybe can we go down? Afra? Go down some more. Go down some more. This one we can skip, no problem. Okay, next. Yeah. So this is why downstream is important. You can plant durian, plant a lot of durian,
but you don't have the downstream, sekiranya downstream tak ada, industri downstream tak ada, your potensi akan terbatas. Ya, why 5 reason durian downstream is important? Because economic impact, dia akan drive revenue, economic growth, market expansion. Kalau nak buat export, mesti ada downstream. Second, waste reduction. Ya, kalau hasil yang panen yang banyak, macam mana kita nak uruskan? Mesti kita ada downstream. Ya, kita ada downstream. And global trade and job creation. Next. Okay, inilah downstream yang kita buat dengan durian. Apa yang kita buat? Kita boleh buat fresh food, ya, frozen fruit, ice cream, beverage, chip, chocolate, cake, banyak lagi yang kita boleh buat, ya. And what teknologi yang kita perlukan? Kita perlukan cryogenic technology ataupun kita panggil fast freezing technology dengan nitrogen, ya. Kita guna vacuum packaging technology, durian puree pulp processing, durian flavor snack production. Ini adalah semua downstream industry, ya. Okey, ini adalah satu gambar di mana saya tunjukkan durian Musang King di treatment dengan nitrogen freezing. Ya, di mana kita durian yang kita sudah yang jatuh, yang kita panen, dimasukkan dalam chamber ini dan kita akan treat dengan nitrogen dengan temperature negatif 110 Celsius untuk 5 minit. Ya, kita akan cepat buat nitrogen fast deep freezing, di mana all the freshness of the durian akan di lock ataupun dikunci. Ya, jadi kita boleh buat export as a frozen fruit. Dan stepnya, ini adalah stepnya, ya. Macam mana durian frozen durian dibuat, ya, dari step nombor 1 sampai step nombor 8, ya. Next. Jadi di Malaysia biasanya 4 varietas ini yang dibuat nitrogen freezing. Ya, first is Musang King, Blackthorn 101 IOI, ya, 101 dan XO. Ini adalah varietas yang popular yang biasanya kita buat ekspor ke China market, ya. So this is how we do the nitrogen fixing. So this is how the flesh of the durian. Then in Malaysia, if you go to like China, Hong Kong, you will see a lot of this type of setup, ya, di mana kita frozen durian for Malaysia, ya, kita buat macam ni. Ini vacuum packing. Dan kita also take the what you call that, the pulp, and we make into something like this as well, ya. Ini untuk downstream, untuk buat cake, untuk buat es krim dan buat sebagainya, ya. Dan kita boleh buat next, ya, downstream product, for example, mochi, you know, chocolate, moon cake, ya, dan sebagainya. Another fun fact, ya, durian ini memang bagus, ya, tapi kalau kita makan satu durian 600 gram saja, dia mempunyai 885 kalori, ya, kilokalori, ya. Jadi untuk burn kalori ini kita mesti berenang 70 minit, ya, ataupun jogging 100 minit, ya, ataupun walking 245 minit, ya. Nanti sore kita pergi farm, kita ada durian. Lepas makan, Bapak dan Ibu sekalian kena buat exercise, ya. Kena jalan satu farm, ya. Jangan makan duduk tidur saja, tak boleh, ya. Kena makan lepas itu kena jalan, ya. Exercise, burn the calorie away, ya. Okay, the last one, just a short one, ya. Actually durian juga merupakan satu industri yang boleh kita buat agrotourism, ya. Agrotourism, potensinya bagus, ya, agrotourism. Jadi di Malaysia sekarang agrotourism durian memang popular sekali, ya. Orang China, Singapura, mana-mana saja datang ke Malaysia, first thing they want to eat durian, right? So they'll go to the farm. So apart from export, downstream dan sebagainya, satu lagi potensi yang memang lumayan adalah agrotourism, ya. Jadi agrotourism ini saya rasa di Indonesia pun ada,
ya, macam festival yang baru ini ya, festival next, ya, festival durian ya di Indonesia. So there is a lot of opportunity for agrotourism, ya. So that's why, in short, ya, my presentation is that durian is a good investment, ya, but you need to invest wisely, ya. Dengan investasinya mesti you have to really think about it, ya. Ya, masalah paling besar satu, first 5 years no income. But how you want to address this? Macam mana kita nak atasi kalau first 5 year tak ada income? Kita boleh buat intercropping. Kita boleh buat cropping yang tanaman yang boleh hasil panen lebih cepat dulu, ya, sebelum pokok durian itu besar. Jadi there are many ways to overcome this problem, ya, to mitigate your risk. But if you cannot afford, you just want to buy 1 or 2 tree. There's an investment scheme out there, yeah. You can also invest, yeah. But if you invest in penanaman durian, you can rest assured your harga tanah akan naik juga, ya. Jadi there's also investation into downstream opportunity to downstream. Everyone is talking about growing durian, but who going to process the durian? Investment in downstream durian is also another good opportunity, right? Satu kilang memerlukan lebih kurang 400 hektar punya durian supply. Satu kilang biasanya. Jadi kalau sudah ada kawan-kawan yang tanam sudah ada 200-300 hektar, boleh bina satu kilang untuk buat downstream opportunity is there, ya. Then of course the last is agrotourism. Also satu potensi yang lumayan sekali untuk agrotourism durian, ya. Dengan itu sekian, terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Baik, seperti yang diinfokan Bapak Ibu, nantinya di perkebunan kita semua akan mencicipi durian, bisa langsung makan sepuasnya. Kita sediakan lebih dari berapa ya? Berapa Pak Nelson kira-kira Pak? Cukup pokoknya sepuasnya makan nanti. Asal jangan bungkus ya. Tapi nanti jangan berkecil hati juga, kita menyediakan door prize. Itu door prize nanti bakalan ada durian seharga, pokoknya nominalnya luar biasa. Bisa dibawa pulang sama ibu sekalian. Nanti kita ada 2 door prize, ada 2 pemenang, masing-masing satu pemenang mendapatkan 2 buah durian. Boleh beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu setelah hadirin sekalian.